Nah, wa hadhil fitnah ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Wa hiya fitnatul munafiqin wa fitnati ahlil bid'ah. Dan fitnah syubhat ini akan kepada kekufuran dan kemunafikan. Dan dialah ujian, ya, godaan syubhat ini, godaannya orang-orang munafik dan juga godaannya para ahli bid'ah. Jadi para ikhwah sekalian, kalau sudah mengetahui itu, ya, maka kita sekarang ingin bagaimana bisa istiqamah. Mudah-mudahan tidak lama waktunya. Salah satunya agar bisa istiqamah, yang pertama doa. Kenapa? Karena seorang bisa istiqamah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan doa miftah kulli khair. Doa itu kunci segala macam kebaikan. Doa. Coba, Anda di masjid tadi disebutkan. Coba buktikan orang yang belum merasakan indahnya berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Contoh Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam ikan apa? Ikan nun. Bisa kompromi sama ikan. Ikan ke samping ya, belok kanan. Anda mau ke daratan. Gak bisa. Ya. Tapi dengan apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Cerita 3 orang yang masuk ke dalam, dari Bani Israel, yang masuk ke dalam goa, akhirnya jatuh batu menutupi pintu goa. Hadis riwayat Bukhari. Kata mereka berdialog satu dengan yang lain. Innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'u Allah bi salihi a'malina. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamat kita daripada batu yang menutupi pintu goa kita ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal saleh kita. Satu-satu berdoa akhirnya terbuka, menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi oke. Jangan sampai kita terlalu sombong, ya. Misalkan ada orang ingin bayar rumah, pokoknya saat saya bulan ini selesai rumah saya. Ternyata disentil sama Allah saja sedikit, ternyata ada keperluan lain. Jangan sama sekali, ya, orang tersebut, seorang hamba Allah, mengandalkan kekuatan manusiawinya, karena di sana ada Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam istiqamah beliau senantiasa berdoa, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, beliau bercerita, karena Rasulullah SAW yuksiru an yaqul. Rasulullah SAW memperbanyak untuk membaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Berat loh Pak, untuk tetap hati di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, aman nabik wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan juga beriman kepada apa yang engkau bawa. Kami telah beriman. Apakah engkau takut kami hatinya membelok lagi dari jalan Islam ini? Kata Rasulullah SAW, perhatikan, nih hati-hati. Na'am innal quluba baina asbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati seluruh makhluk itu di dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta terlalu para ikhwah sekalian, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Para ulama mengatakan manusia yang hidup di dunia ini seperti orang yang lagi mau tenggelam. Coba ente orang yang lagi mau tenggelam ngapain? Dia akan berdoa, ya Allah selamatkan saya. Tenggelam lagi, ya Allah selamatkan saya. Tenggelam lagi, ya Allah selamatkan saya. Begitu kita di dunia. Sebagian orang berdoa hanya dalam kesempitan. Kalau lagi mau ngelamar, doa. Ngelamar kerja, doa. Mau ini, doa. Kalau ada hajat aja. Tetapi kalau lagi dalam keadaan lapang, jauh mengangkat tangan sama Allah Subhanahu. Tidak pernah. Kalaupun berdoa 1 menit, bahkan gak sampai 1 menit. Dan kadang-kadang mikirnya juga kesana kemari. Ya, nggak pernah seperti Rasulullah SAW berdoa wukuf di Arafah dari mulai zuhur sampai habis maghrib. Begini terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diremehkan masalah doa, karena
hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di tangan Allah, maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu di dalam diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk di jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dan jiwa itu sesuai dengan kita biasakan. Kalau kita biasakan dia rajin beribadah, tidak malas membaca Quran, rajin menghadiri sholat berjamaah, rajin menghadiri majlis-majlis ilmu syar'i, dibiasakan lisannya tidak pernah berbohong, maka dia akan terbiasa seperti itu. Seperti anak balita. Anak balita itu kalau nyusu sama ibunya, dia akan kuat sekali. Tapi kalau dilepas dia akan berhenti. Kan seperti itu. An-nafsu katifli. Dalam pepatah Arab, jiwa manusia itu seperti anak bayi. Kalau seandainya dia diberikan, dia selalu diberikan air susunya, dia akan minum sampai habis. Tetapi kalau di sapi, dia akan berhenti. Seperti itu jiwa manusia. Jadi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjuang, bersungguh-sungguh untuk menjauhi godaan-godaan yang ada. Yang ketiga yaitu menjauhi tempat-tempat maksiat. Jangan pura-pura sok kuat iman. Anak mau datang ke sana nyoba iman, tebel nggak iman anak? Jangan pada ikhwaskan. Coba perhatikan sebuah cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau At-Tawwabin. Taubatnya Abdurrahman Al-Qas. Abdurrahman Al-Qas ini adalah dari penduduk Mekah dan dia ahli ibadah. Dan dia belum menikah. Memperlihatkan dirinya tidak suka kepada wanita. Suatu hari dia melewati sebuah rumah dan di dalam rumah terdengar suara wanita menyanyi. Lewat, ya. Dan wanita ini adalah budak yang dimiliki oleh seorang laki-laki dari orang Quraisy. Kemudian dia perlambat jalannya. Si majikan yang laki-laki, majikan wanita ini mengatakan, "Hallaka an tadkhul fatasma'." Kalau kamu ingin masuk sambil mendengar silakan, jangan di luar rumah kalau ingin dengar. Masuk aja. Kemudian fata'ba alaihi, lalu si Abdurrahman Al-Qas ini menolak. Falam yazal hatta tasmah. Maka selalu dia melewati situ selalu menolak sampai dia mengiyakan. Tetapi dia mengatakan Abdurrahman Al-Qas, "Uq'udni fi mawdi'in la araha wa la tarani." Aku mau masuk, tapi tempatkan aku di sebuah tempat yang aku tidak bisa melihat wanita tersebut dan wanita tersebut tidak bisa melihat aku. Ya, sudah mulai kalah kan? Masjidnya kalah. Dia singgah kemana? Ke rumah. Kemudian qala af'al, kata majikannya ini, ya, yang mempunyai budak ini, saya akan kerjakan. Lalu dia masuk. Asalnya ada pembatasnya. Sebuah tempat, laki-lakinya sebuah tempat, perempuannya sebuah tempat. Lama kelamaan mulai setan terus menggebu-gebu hawa nafsunya. Akhirnya kata majikannya ini, "Hal aftahu hadza?" Apakah aku mau buka, boleh aku buka ini sehingga kalian bisa melihat satu dengan lain, daripada kalian nggak bisa melihat, saling suka sama suka nggak bisa melihat, ya, mendingan dibuka aja sekalian. Kemudian pertama kali menolak, kedua nolaknya pelan, yang ketiga lebih pelan lagi, yang keempat mengiyakan. Kemudian setelah itu falam yazal yasma'u ghinaha hatta syaghafa biha wa syaghafat bihi, sampai masih terus mendengar Abdurrahman Al-Qas ini yang asalnya ahli ibadah tinggal masjidnya. Ya, ibadah iktikafnya sekarang di rumah wanita ini. Bukan baca Quran lagi, mendengar wanita ini menyanyi sampai saling membara satu dengan yang lainnya. Dan wa alima dzalika ahlu Makkah. Penduduk Mekah yang asalnya mengetahui Abdurrahman Al-Qas adalah ahli ibadah, akhirnya mengetahui dia singgah di rumah perempuan tersebut. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Abdurrahman Al-Qas, perhatikan, "Ana wallahi uhibbuka." Abdurrahman, demi Allah, aku mencintai engkau, kata wanita ini. Wah, susah kalau sudah keluar kata cinta itu kotoran juga jadi coklat. Ya. Kemudian kata Abdurrahman, "Wa ana wallahi uhibbuk."
Demi Allah aku juga mencintai engkau. Kemudian kata wanita ini, bukan hanya sampai situ saja. Wa uhibbu an ad'a fami ala famik. Ini agak vulgar sedikit. Dan aku ingin meletakkan mulutku di mulutmu. Kemudian kata Abdurrahman Al-Qas, ana wallahi kadzalik. Demi Allah aku juga ingin seperti itu. Kemudian kata wanita ini, uhibbu an ulsiqa sadri bi sadrik wa batni bi batnik. Abdurrahman, demi Allah aku ingin meletakkan dadaku dan perutku di dadamu dan perutmu. Kata Abdurrahman, aku juga ingin seperti itu. Kemudian kata wanita ini, fama yamna'uka fa wallahi innal maudhi'a la khal. Kalau begitu wahai Abdurrahman, apa yang menghalangi engkau? Ayo kita kerjakan, sesungguhnya tempat ini kosong. Kemudian Abdurrahman baru ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga kitab At-Tawwabin, orang-orang yang taubat. Kata Abdurrahman, inni sami'tullaha yaqul al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adun illal muttaqin. Allah, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman nanti di hari kiamat akan menjadi musuh sebagian dengan yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita temenan sekarang, itu nanti di akhirat akan jadi musuh kecuali kalau kita bertakwa, sama-sama bertakwa, maka tetap akan jadi teman nanti di akhirat. Dan kata Abdurrahman, wa ana akrahu an takuna khullatan ma baini wa bainak ta'ulu ila bina ila adawati yaumil qiyamah. Dan aku tidak ingin hubungan kita berdua ini di tempat yang kosong kecuali kita berdua ini nantinya akan menjadi permusuhan nanti pada hari kiamat. Beliau lebih mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Akhirnya beliau tinggalkan wanita tersebut dan beliau kembali ke masjidnya menjadi ahli ibadah. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.